Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kami. Saya M. Novel Rehan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul, Divisi Olahraga. Pada kali ini, kalian akan mendengarkan aturan dan pentingnya berolahraga di tempat umum di saat pandemi COVID-19. Nah, sebelum masuk intinya, saya ingin memberitahukan kepada para pendengar nih, bahwa cabang olahraga itu banyak sekali, baik bergu maupun perorangan. Contohnya di bergu ada basket, futsal, dan lain-lain. Nah, kalau di perorangan itu contohnya ada lari, pencaksilat, karate, dan sebagainya. Dan sekarang beberapa mungkin sudah ada yang tahu, dan mungkin juga ada yang belum tahu, bahwa olahraga sekarang sudah bisa memakai fasilitas umum dengan syarat-syarat tertentu. Nah, beruntung banget nih buat para pendengar. Kalian akan mendengarkan dari narasumber yang salah satu mahasiswa aktif Universitas Esa Unggul dan juga menjabat sebagai Ketua UKM Karate Esa Unggul. Mungkin kepada kakak Ketua UKM Karate Esa Unggul bisa memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, nama saya Leo Ronaldo dari Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcasting. Oh, salam kenal ya Kak Leo. Ya, halo, salam kenal. Selama pandemi ini kabarnya Kak Leo gimana? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik. Nah, langsung aja ke intinya ya Kak. Ya, Menurut boleh. Kakak, olahraga seperti apa yang bisa dilakukan pada saat pandemi tanpa harus adanya kerumunan? Kalau untuk olahraga sebenarnya semua bisa ya dilakukan saat pandemi. Cuma paling ya hanya tempat dan sendiri aja gitu. Jadi kayak misal tempat yang tadinya kita menggunakan fasilitas olahraga ini hanya di rumah atau di depan rumah yang ada apa luas lah gitu, sehingga bisa kita beraktivitas olahraga. Kalau untuk UKM Karate sendiri Kak? Kalau UKM Karate pada saat pandemik ini kita latihan secara virtual ataupun mengirim video. Jadi ya pelatih mengirimkan materi-materi latihan apa saja, nanti kita akan melakukan lalu mengumpulkannya dalam bentuk video kepada pelatih. Nah Kak, kalau pada saat pandemi ini kan olahraga yang paling digemari itu bersepeda ya. Menurut Kakak manfaatnya ngaruh nggak sih pada kondisi seperti ini? Untuk olahraga bersepeda, yang penting kita bersepedanya itu kalau masalah pengaruh apa enggaknya, yang penting kita aman, tidak melewati kerumunan, dan juga olahraga bersepeda itu olahraga yang paling mudah lah. Contoh kita bisa bersepeda di depan rumah, ya bolak balik aja lah, 10 meter juga udah cukup. Sangat berpengaruh sih. Mungkin tetap harus mengikuti protokol kesehatannya ya. Iya, harus mengikuti protokol agar kita juga aman, tapi tetap sehat juga berolahraga. Oh, Kak, terus kalau sebelum pandemi biasanya orang berolahraga tuh selalu bareng-bareng. Nah kali ini sekarang pasti kan nggak boleh kerumunan sebelum waktu PSBB tuh. Nah menurut Kakak gimana cara tetap harus berolahraga sih? Ya, kita juga harus sadar diri juga sih, karena kan kita juga perlu badan yang sehat. Jadi kita harus bisa atur jadwal kapan kita harus olahraga agar kita juga, ya kan karena pandemi ini kan kita di rumah aja ya, apalagi kerja di rumah, aktivitas semua di rumah, ya kita juga harus butuh olahraga. Ya sama aja, kita juga olahraga di rumah, jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk berolahraga agar kita stabil lah, sehat. Kalau untuk sekarang kayak seperti ini kan sudah diberi kelonggaran untuk berolahraga di fasilitas umum. Menurut Kakak tipsnya tuh kayak aturan-aturannya apa aja sih yang harus dipatuhi? Kayak berapa orangnya, harus pakai apa aja, berapa meter? Kalau yang saya tahu sih dari pemerintah kan udah boleh nih ya olahraga di tempat umum yang ada fasilitas olahraganya. Ya paling kayak contoh di GBK itu kan ada batas-batasnya, kayak contoh ada sesi-sesinya dari jam berapa sampai jam berapa, jadi dibatasi orangnya. Dan kita juga pas masuk itu dicek suhu tubuh, pakai hand sanitizer, pakai masker, bahkan juga
ya kita harus tetap jaga jarak dari orang-orang lain yang juga berolahraga di area tersebut. Terus kalau menurut kakak bedanya olahraga sebelum pandemi dan setelah pandemi seperti apa? Mungkin kayak kan banyak atlet yang bilang seperti kurang efektif, ya lebih gampang capek. Pada umumnya kan pada ngomong kayak gitu atlet-atlet. Karena dari organisasi kami sendiri pun ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan selama pandemi ini. Nah contohnya kalau divisi olahraga itu kayak futsal, basket, dan bulu tangkis tuh nggak bisa dilakukan karena terhambat oleh pandemi ini. Kalau menurut kakak sendiri gimana sih? Ya kalau untuk bedanya ya sangat jauh sekali ya dibandingin sebelum pandemi. Signifikan gitu Ya sangat ya, mulai dari latihan cuma beberapa orang ya kan, fasilitas juga terbatas, apalagi waktu juga terbatas. Ya kita olahraga dibilang maksimal ya kurang maksimal karena kan kita dibatasi oleh waktu dan ya kerumunan ya kan, nggak boleh kerumunan. Itu aja sih paling. Terus sama kayak mungkin nggak bisa lomba-lomba secara offline gitu ya. Iya, lomba-lomba juga kan belum boleh langsung. Seperti itu sih, kayak beda lah jauh. Terus kalau mungkin kakak punya tips nih buat penonton atau pendengar di rumah gitu untuk tetap sehat pada saat pandemi dan dari kakak ini. Kalau dari beberapa lah. iya, dari saya sih paling tipsnya kan kita kan juga mumpung lagi di rumah aja, banyak ya kan keseringan main HP. Nah dari situ coba kita buka YouTube, di situ banyak kok olahraga yang simple tapi tetap sehat. Contohnya ada workout ya di rumah, cuma tiduran, bisa squat, ada loh banyak di YouTube itu. Kita bisa berolahraga tanpa harus datang ke gor atau datang ke tempat-tempat fasilitas olahraga. Jadi tips saya sih olahraga lah di rumah secara workout, itu juga udah cukup untuk ya menyehatkan badan lah. Oke Kak, mungkin sampai sini aja ya. Oke, infonya juga lumayan bermanfaat lah, sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah juga. Amin, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan terkait aktivitas olahraga di luar saat pandemi COVID-19. Terima kasih juga untuk narasumber Kaleo sudah mau sharing juga beberapa pengalamannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.